Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunawan dari PSC dengan NIM 200-267. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dari pengantar operasi minyak dan gas yang diampu oleh Bapak Minarto. Nah, di sini saya akan membahas tentang hulu dan hilir atau upstream dan downstream. Di upstream ada eksplorasi dan produksi, dan di downstream ada pengolahan dan distribusi. Oke, yang pertama adalah upstream. Singkatnya, di sini ada eksplorasi dulu. Eksplorasi itu kayak pencarian sumber hidrokarbon yang ada di perut bumi. Lalu di tahap eksplorasinya ada dibagi 3 bagian. Pertama ada studi geologi, lalu dilanjutkan dengan studi geofisika, dan selanjutnya ada survei seismik. Studi geologi. Studi geologi ini bertujuan untuk mengetahui struktur batuan di lapisan bawah tanah. Nah, dengan studi geologi maka diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut dengan studi geofisika. Nah, setelah dari studi geologi bakal dilanjut ke geofisika. Nah, kalau studi geofisika ini tujuannya untuk memahami karakter fisik dari batuan, mulai dari permukaan sampai kedalaman berapa kilometer nanti di bawahnya itu. Nah, terus kegiatan ini dapat memakan waktu beberapa bulan, jadi nggak sebentar. Bahkan bisa lebih dari 1 tahun, tergantung kedalaman dan luas wilayah yang diteliti. Nah, setelah studi geofisika, dilanjut lagi dengan survei seismik. Untuk survei seismik sendiri itu keadaan di bawah tanah tuh bisa dilihat, jadi bisa direkonstruksi jadi gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Bagaimana dia kayak mengirimkan pantulan gelombang suara gitu. Kalau di sini contohnya kan pakai mobil. Nah, kalau di Indo tuh dia pakai dynamite, nanti diledakin dan ditangkap oleh geofon gitu. Geofonnya ditancap di tanah, nanti suaranya ditangkap geofon. Nah, setelah melakukan eksplorasi, kita nanti melakukan pengeboran eksplorasi. Nah, nanti kan tadi dari seismik tuh, nanti dari hasil gambar seismik ini kalau ternyata mengandung cadangan migas, dilanjutin dengan pengeboran eksplorasi namanya. Nah, perlu diketahui bahwa meski data seismiknya akurat, tapi belum tentu kenyataannya ditemukan cadangan migas, karena itu harus dilakukan pengeboran untuk membuktikan secara pasti adanya cadangan migas atau tidak. Nah, semakin dalam lapisan yang dibor, maka makin tinggi juga nanti biaya yang diperlukan. Pengeboran adalah tahap paling penting dalam kegiatan eksplorasi migas maupun produksi. Untuk mengebor satu titik dapat memakan waktu kayak 1-4 bulan. Terus resiko terburuknya dari proses pengeboran ini adalah dry hole atau kayak kosong, nggak ditemukan cadangan migas gitu. Nah, proses eksplorasi migas meski menggunakan teknologi canggih dan memiliki resiko yang tinggi, tapi tidak ada jaminan pasien berhasil. Makanya proses ini tuh memerlukan modal yang sangat besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Ini contoh gambaran lagi. Nanti dalam prosesnya itu biasanya dibor makin dalam, dan tiap bor ini kan makin kecil nanti mata bornya. Setiap perpindahan nanti bakal dikasih casing agar melindungi supaya tidak terjadi kebocoran. Oke, sekarang produksi. Setelah pengeboran tadi kita ke produksi ini, yaitu singkatnya adalah pengangkatan fluida hidrokarbon yang ada di perut bumi ke permukaan. Jadi tadi bor nanti fluida hidrokarbon itu bakal naik ke
ke permukaan. Terus dibagi, terus pertama tuh bakal langsung keluar sendiri, bakal naik sendiri begitu. Nah ini produksi ini ada alam dan artificial lift nih. Kalau alam nih secara alami, nanti artificial menggunakan alat bantu. Gimana prosesnya? Nah ini pertama tuh karena dari alam, jadi masih natural, aliran natural dari reservoir. Karena reservoir pressure yang besar, maka terjadilah natural flow. Jadi dia bakal naik sendiri, ibaratnya singkatnya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau reservoir pressure-nya sudah menipis atau sudah berkurang, kan nggak bakal, jadinya semburannya bakal nggak naik tuh, nggak bakal bersembur. Nah, kita dibantu sama artificial lift. Nah, produksi dengan artificial lift ini ada beberapa metode. Bisa dengan gas lift atau SRP, terus bisa juga SRP, bisa menggunakan ESP ataupun PCP. Nah, untuk gas lift ini merupakan salah satu artificial lift yang paling banyak dilakukan oleh para teknik produksi untuk mengatasi kerugian. Tapi dibalik kemudahannya itu kayak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu wilayahnya itu harus menghasilkan gas alam yang cukup dan tekanan yang sesuai supaya tidak terjadi blowout. Nah, blowout itu apa sih? Blowout itu kayak semburan yang tidak diinginkan, kayak apa yang meledak, kayak tekanannya tidak sesuai, kayak mungkin terlalu besar kan, makanya bisa terjadi blowout. Kalau diambil contoh kasusnya mungkin bisa dari lumpur lapindo lah. Nah, terus metode penggunaan gas lift itu caranya adalah menginjeksikan gas hasil pengoboran sebelumnya sejajar dengan wilayah trap yang masih memiliki kadar fluida tinggi. Nah, terus gasnya itu akan mendorong fluida menuju tubing sumur produksi. Nah, gas yang telah terpakai akan dimasukkan kembali ke sumur gas lift. Oke, selanjutnya adalah SRP atau sakrot pump. Sakrot pump itu alat untuk memompa fluida yang masih tersisa di kedalaman maksimal 1000 feet atau 1000 kaki. Sistem kerjanya tuh hampir menyerupai sistem sumur air. Sakrot pump tuh akan melakukan upstroke dan downstroke, jadi kayak naik turun gitu. Pada upstroke, traveling valve akan menutup, sedangkan standing valve akan terbuka, sehingga fluida akan masuk ke dalam compression chamber. Nah, pada saat downstroke atau pas turun, standing valve akan tertutup dan traveling valve akan terbuka, sehingga fluida yang ada di compression chamber akan keluar menuju atas. Sakrot pump ini sangat banyak digunakan wilayah yang memiliki trap minyak dangkal gitu. Setelah dari sakrot pump ada ESP atau Electric Submersible Pump. Kalau ESP ini sistem pompa yang menggunakan tenaga listrik seperti pompa air pada rumah tangga umumnya. Nah, sistem kerjanya adalah fluida diangkat dengan pompa yang digerakkan dengan listrik. Listrik dimasukkan ke dalam tubing yang berisi alat pemutar, sehingga fluida terangkat secara perlahan ke atas. Alat ini jarang digunakan karena memakan listrik yang cukup banyak, kayak 24 jam non-stop. Setelah PCP lalu ada setelah ESP tadi sekarang ada PCP atau Progressing Cavity Pump. Kalau PCP sistem pompa yang menggunakan tenaga lumpur untuk menggerakkan spiral. Nah, sistem kerjanya
yaitu fluida akan terangkat secara perlahan tergantung dengan kecepatan tekanan yang diberikan oleh fluida, sehingga mempercepat gerakan spiral. Ketika spiral berputar, fluida akan terbang ke atas di sela-sela spiral tersebut. Nah, ini masih di upstream. Ini skemanya kurang lebih seperti ini. Nanti cadangan minyak akan diangkat sini sampai ke separator atau gasbut. Ya, di gasbut ini ada dua fase. Ada fase gas dan fase cair. Kalau di fase gas nanti dikirim ke gas plant. Kalau fase cair atau liquid bakal dikirimkan ke wash tank. Nah, dalam wash tank ini nanti ada pembagian lagi. Bakal jadi fase air atau fase crude oil atau bakal jadi minyak mentah. Oleh air nanti bakal ditampung ke sini. Nah, sebelum dibuang biasanya bersihin dulu dia, nanti akan sesuai dengan baku mutu, jadi tidak mencemari. Nah, kalau yang crude oil atau minyak mentah ini nanti dimasukin kayak barrel gitu dan dimasukin ke shipping tank atau kapal tanker. Nanti dari kapal tanker ini bakal didistribusikan ke kilang minyak atau diproses ke minyak. Biasanya juga bisa melalui perpipaan sih. Oke, sekarang kita ke downstream. Nah, di downstream ada pengolahan, distribusi dan pemasaran. Pada tahap pengolahan dulu. Nah, ternyata di tahap pengolahan ini dibagi lagi ya menjadi beberapa metode. Ada beberapa proses. Pertama itu ada destilasi. Destilasi itu kayak pemisahan fraksi. Jadi proses pengolahan minyak bumi yang pertama ini destilasi ya. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Prosesnya ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung yang tinggi, nah kayak ini, yang terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung. Sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Nah, hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah kayak gas, bensin, metana, diesel. Nah, ini misalnya nih dari atas sih kan jumlah atom karbonnya 1 sampai 4 dan ini 70 derajat ini berarti nanti jadinya LPG. Terus di 70 derajat jadinya bahan kimia kayak bahan kimia banyak lah. Terus 110 derajat ini nanti jadi petrol atau bahan bakar minyak BBM premium gitu ataupun pertamax. Nah, kalau di 110 derajat ini nanti jadi mesin bahan bakar pesawat, faktur dan lain-lain. Terus selanjutnya ini ada jadi mesin diesel kalau di tahap selanjutnya. Terus di yang bawahnya lagi nih ada kayak buat lubricating pelumas contohnya. Terus semakin panas lagi ini jadi bahan bakar kapal. Nah, paling bawahnya lagi nih residunya itu biasanya dibikin jadi aspal tuh. Selama dipanasin terus nanti bakal terpisah sendiri dari beberapa suhu ini. Terus selanjutnya tuh ada cracking. Oh iya, tadi walaupun tadi udah terpisah ini, walaupun udah kebagi gini, tapi ini belum siap pakai ya, karena masih ada proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah cracking.
cracking ini proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking biasa disebut juga dengan proses refinery atau pengolahannya. Nah, setelah proses cracking, proses selanjutnya itu ada proses reforming. Reforming ini merupakan proses pengubahan struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Terus proses reforming ini dapat dilakukan dengan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan proses isomerisasi. Setelah proses ini, nanti ada proses lagi polimerisasi dan alkilasi. Nah, proses yang pertama itu adalah alkilasi dulu ya. Setelah adanya perbaikan perubahan struktur molekul fraksi dilanjutkan dengan proses alkilasi dulu. Nih, ya apa sih alkilasi itu? Yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini biasanya kayak menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H2SO4, HCl atau AlCl3. Nah, terus setelah itu ada proses polimerasi. Polimerasi itu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini tuh molekul fraksi akan melalui alkilasi terlebih dahulu, lalu baru ke polimerasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang, di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Lalu setelah proses alkilasi dan polimerasi itu ada proses treating. Nah, kalau treating ini proses pemurnian fraksi lah. Pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Jadi bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini adalah misalnya kayak bau tidak sedap melalui proses copper sweetening dan doctor treating. Terus parafin dihilangin pakai proses solvent dewaxing. Terus lumpur dan warnanya dihilangkan melalui proses acid treatment. Terus aspal dihilangin melalui proses deasphalting dan akhirnya belerang melalui desulfurizing. Sebenarnya inti dari proses ini tuh kayak untuk mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini, sehingga hasilnya nanti mutunya akan naik atau bertambah. Nah, terus terakhirnya ada proses blending. Apa sih itu proses blending? Proses blending itu merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan itu adalah TEL atau tetraethylene. Nah, tetraethylene ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi tentunya menjadi lebih baik dan menjadi siap pakai. Terus nih, ini bisa contoh-contoh dari produk hasil minyak dan gas bumi, gas LPG, bensin, solar, aftur, terus ada aspal juga, banyak lagi. Nah, terus setelah dari proses pengolahan tuh sekarang ada proses distribusi. Tingkatnya tuh distribusi itu menyalurkan menyebarkan minyak bumi dan gas minyak dan gas bumi yang sudah diolah jadi sampai ke konsumen, jadi agar sampai ke konsumen. Di sini misalnya nih kayak dari pengolahan terus disimpan di depo atau bisa diekspor. Nanti di depo bisa dibawa mobil tangki buat dibawa ke SPBU atau ke industri. Nah, kalau misalnya tempatnya tidak terjangkau,
nanti bisa melalui pesawat terbang. Kayak kalau misalnya tempat terpencil gitu lah, susah aksesnya, nggak bisa melalui darat. Atau biasanya juga ada melalui perpipaan. Kalau dari refinery ke tempat, misalnya ke tempat selanjutnya gitu, dia bisa pakai pipa. Misalnya kayak PLN contohnya ada. Nah, ya, skema dari semuanya ini dari hulu kan, eksplorasi, migas, nanti diprosesnya atau diproduksi dulu, terus ini pengapalan bisa diekspor langsung ataupun kalau pipa nih nanti ke refinery. Nah dari refinery nanti ke depo, dari depo nanti bisa disalurkan ke industri melalui mobil, melalui yang dibawa ke mobil, pakai mobil tangki, terus bisa juga ke SPBU, dari SPBU nantinya ke mobil atau kendaraan bermotor kayak mobil nantinya. Terus ini bisa ke transportasi, terus bisa sampai ke ini misalnya ada pesawat ini yang diolah yang udah diolah bisa jadi bahan bakar pesawat, bahan bakar kapal ataupun bahan bakar kereta diesel. Nah selanjutnya adalah pemasaran. Apa sih pemasaran tuh? Nah pemasaran tuh kayak kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, atau bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk gas melalui pipa. Nah, ternyata di pemasaran itu ada lagi dibagi dua. Apa ada wholesale dan trading. Wholesale itu umum ya, dan trading itu terbatas. Apa sih yang kita bedain? Kalau wholesale atau usaha niaga umum itu suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, dan bahan bakar lain dan hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek tertentu. Nah, sedangkan kalau yang trading atau usaha niaga terbatas itu usaha penjualan produk-produk niaga migas. Dalam hal ini tuh kayak minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, dan bahan bakar lain ataupun olahan lain niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas dan niaga terbatas LNG. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.